warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak minta semuanya boleh berdiri terlebih dahulu. Sekarang Bapak minta yaitu mengecek kerapian dan kebersihan kelasnya. Dimulai dulu dari kerapian dirinya. Apakah semuanya sudah rapi? Ya. Terus kebersihannya, lihat di sekitar kelasnya. Apakah ada sampah? Ya. Kita boleh duduk. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak minta kepada ketua kelas pimpin doanya. Ya, benar. Berikan salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil qadri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan absen anak-anak Bapak satu-satu bagi namanya yang dipanggil, mohon untuk angkat tangannya. Akila, 11. Arani, Basil, Diki, Giska, Gina, Haikal, Hauria, Kevin, Muhammad Akbar, Faris, Muhammad Dimas, Taufan. Ada yang tahu kemana? Muhammad Darki, Marvel, Alvan, Muhammad Raihan, Muhammad Farhan, Muhammad Rizki, Muhammad Syarif, Muhammad Alfi, Nasro, Nur Wiri, Raditya, Ratu, Reva, Revani, Ray, Sisi, Tio, Keisha, Pando, Alfa juga, Raisya, Nur Laila. Oke, berarti ini ada 3 orang tidak hadir hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, ada yang mau ice breaking? Mau? Ice breakingnya perhatikan dulu dari Bapak. Jika Bapak bilang sikut, tahu sikutnya mana? Ini sikut. Berarti kalian pegang sikut. Kalau Bapak bilang sakit, kalian pegang apa? Perut. Terus kalau Bapak bilang sikat, baru misalnya kalau berdua orang rebut penanya satu. Jadi kalau yang berdua letakkan aja satu penanya. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Sakit. Sikut.
Sakit? Sakit ya, Sama bukan bebeknya. ya. Sakit. Ingat perhatikan punya. Sikut sakit. Sikut sakit, bukan sikat ya. Ingat? Ini agak cepat ya, jadi sikut sakit sikat. Main speaking yang lainnya? Nah, ini ada satu lagi, ada yang namanya up dan down. Tapi ini kebalikan dari artinya. Up tahu artinya apa? Naik, berarti berdiri. Kalau down, turun atau duduk. Nah, jadi ini kebalikannya. Jika Bapak bilang up, kalian duduk. Kalau Bapak bilang down, baru berdiri. Paham? Oke. Ingat ya, konsentrasi. Up. Up. Dengan perhatikan punya. Down. Down. Belum? Apa ya? Up, down. Up, duduk, baru down, berdiri. Oke? Down. Down. Up, down, up. Up, down, up. Up, duduk, down, berdiri, up, duduk lagi. Sekali lagi ya. Up. Apa tadi kebalikannya? Down, up, down. Sekali lagi. Down, berdiri, up, duduk, down, berdiri lagi. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, tadi supaya kalian itu fokus nanti ketika Bapak menjelaskan. Jadi sudah berkonsentrasi kan? Sudah? Oke, artinya siap untuk belajar hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi dampak sosial informatika. Silakan buka buku cetak informatikanya halaman 245. Ada buku cetak semua? Silakan dibuka halaman 245. Materi mengenai dampak sosial informatika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada beberapa kesepakatan kelas atau aturan kelas yang harus dipatuhi. Cuman 3 kok, simple. Belajaran bersama Bapak. Aturan yang pertama yaitu tidak boleh mengobrol ketika Bapak sedang menjelaskan pembelajaran. Kecuali ketika kita melakukan diskusi ya, tapi ada batasannya. Yang kedua yaitu tidak boleh bolak-balik keluar masuk, kecuali emang sudah kepepet nian ke kamar mandi. Oke? Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak boleh makan ketika jam pembelajaran berlangsung. Kecuali ada yang sakit perut, nanti boleh Bapak izinkan. Paham? Cuma 3 kesepakatan kelas ini yang harus dipatuhi semuanya. Sepakat? Ada yang keberatan dengan kesepakatan kelas ini? Tidak kan? Simple, cuma 3 aturan aja ini. Nah, sebelum Bapak masuk kepada poin materi hari ini, di kelas ini semuanya punya HP semua? Ya. Oke, berarti sudah paham menggunakan teknologi? Sudah. Teknologi apa saja yang anak-anak Bapak pahami? Selain HP. Menggunakan laptop sudah? Komputer? Sudah bisa semua? Oke. Kalau sudah berarti, nah kalau dalam teknologi handphone, ada yang menggunakannya namanya media sosial?
Apa saja yang kalian gunakan di media sosial itu? Yang paling sering digunakan? Tidak cukup 3 apa? TikTok, Instagram. Nah, 3 media sosial. Nah, dari contoh media sosial ini, Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak apa maksud atau pengertian dari media sosial? Ya, silakan. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari pengembangan evolusi komunikasi. Oke, itu jawaban dari temannya. Yang lain yang berbeda pendapat, boleh? Mengenai nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting kita berani menjawab. Silakan. Ya. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan kreasi, memasukkan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Oke. Nih, 2 dari perempuan. Yang laki-laki? Silakan yang laki-laki. Apa definisi dari media sosial? Itu betul yang dikata 2 temannya tadi. Ingat ada 2 kata, media dan sosial. Media itu apa? Nih contoh Bapak ngajar, ada media seperti proyektor, laptop, papan tulis. Apa itu media? Alat. Terus sosial. Apa sosial? Interaksi. Jadi kalau digabungkan alat interaksi. Nah, alat interaksi seperti apa? Interaksi itu maksudnya seperti apa contohnya? Komunikasi. Nah, jadi kalau digabungkan definisinya apa? Alat interaksi untuk komunikasi. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan media sosial. Simpel kan definisinya? Cukup memahami 2 kata itu aja. Media dan sosial. Kalau di buku kan panjang itu definisinya kan? Kalau kalian paham mungkin satu-satu kata, misalnya media kan udah tahu alat. Sosial interaksi sosial, misalnya antara kalian dengan teman-teman kalian, atau kalian mempunyai teman di berbeda kota. Gimana caranya kita mendapatkan teman berbeda kota? Aplikasi seperti apa? WhatsApp. Kalau WhatsApp bisa dapat nomornya, misalnya kalau berbeda kota, Instagram. Gimana cara kenalannya? Di DM. Kok bisa follow-followan sebelum apa itu? Rekomendasi followers. Selain itu aplikasi untuk menambah teman berbeda kota, ada apa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang main Telegram? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Ada yang namanya Telegram? Atau ada lagi yang mainnya Omni TV? Ada? Kita bisa menambah, nggak apa-apa dong, menambah pertemanan kan? Nah, di sana di Omni TV kan kita bisa juga berbeda negara kan? Nah, itulah salah satu contoh dari media sosial. Dari segi dampak positifnya. Nah, jadi sekarang udah tahu kan apa itu media sosial? Coba Bapak minta yang laki-laki di ujung belakang. Coba jelaskan ulang apa itu media sosial. Jawab salah nggak apa-apa. Alat interaksi komunikasi. Alat interaksi komunikasi. Oke, berarti udah paham semua ya apa itu media sosial? Oke. Nah, dalam bermedia sosial kita harus tahu batasan-batasannya. Contoh, ketika mendapat berita informasi yang belum tentu benar atau belum tentu itu nyata, gimana cara kita menyikapinya? Cari tahu, berarti cari sumbernya. Selain itu apa? Selain mencari sumbernya, ketika kita dapat sebuah informasi, misalnya nih ada teman kalian share informasi ke grup yang belum pasti itu benar, gimana cara kita menyikapinya? Tidak menyebarkan dulu, berarti harus apa dulu sebelum itu? Harus diselidiki, berarti harus diselidiki, harus mencari sumber. Satu lagi,
mengembangkan pemikiran kritis itu lebih ke penerapannya nanti. Maksudnya sebelum kita maksudnya itu kan ketika kita mendapatkan informasi. Nah, itu kan belum tahu itu benar atau enggaknya. Gimana cara kita menyikapinya? Apa? Dipastikan. Oke, itu hampir sama dengan diselidiki tadi, mencari sumber. Oke, Pak Bapak. Nanti kita akan bahas. Nah, maka dari itu, ketika kita menggunakan teknologi itu harus bijak. Karena jangan sampai kita menyalahgunakan teknologi, karena itu ada yang namanya undang-undang IT. Paham? Oke. Nah, menyangkut dengan membahas tentang teknologi dan media sosial, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan kegunaan media sosial dan dampak positif serta negatifnya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengkaji kritis informasi atau berita dari media sosial dan menyimpulkan apakah suatu berita itu merupakan bohong atau tidak. Cukup dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ini semuanya perhatikan ke depan. Ada yang tahu maksud dari gambar ini? Ini platform apa ini? Ini aplikasi apa ini dulu yang dibuat? WhatsApp. Berarti ini ada di grup WhatsApp. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah mengalami? Virus? Kan ini ada pesan. Ada yang namanya dana kaget. Ada yang pernah mendapatkannya? Belum pernah. Di kelas ini belum pernah sama sekali. Atau temannya iseng-iseng ngirim dana kaget 10 orang tercepat nanti dapat 200.000. Ada yang pernah? Belum pernah semua? Oke, kalau belum pernah berarti bersyukur kalian belum pernah. Karena ini merupakan berita palsu atau informasi yang palsu. Kenapa palsu? Kenapa ini palsu? Karena bukan dari dana resmi. Selain itu, yang lebih simpel, kenapa ini palsu? Ada yang tahu? Situs bodoh. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ini karena nyambung dengan link juga nggak apa-apa, itu betul. Yang lainnya, secara simpel aja. Kenapa ini berita informasi palsu? Karena nggak mungkin dapat gratis kan? Misalnya ada nih teman kalian ngirim link ini atau ngirim pesan ini, tiba-tiba disuruh klik link itu nanti 10 orang yang tercepat dapat 200.000. Kalian percaya? Tidak kan? Nah, kecuali misalnya memang teman kalian mau berbagi ke kalian, lalu percaya. Kalau ini percaya? Bisa-bisa aja percaya. Kalau duitnya banyak, tergantung cinta menyikapinya. Jadi kesimpulannya apa ketika kita dapat informasi seperti ini? Jangan mudah percaya, terus harus diselidiki, betul. Oke, harus diselidiki dulu sumbernya. Apakah ini benar atau tidak? Jadi ketika ada teman kalian mengirimkan ini, walaupun itu teman dekat kalian, kalian jangan lebih dulu buka linknya, tapi cari tahu dulu apakah ini benar atau tidak. Jangan sampai misalnya kalian punya saldo di Dana nih, ada yang punya pakai Dana? Tidak ada. Mungkin besok ketika kalian SMA mungkin sudah menggunakan Dana. Jadi jangan kalian langsung klik link itu. Harus cari tahu dulu sumbernya ya, paham? Ini salah satu contoh kasus informasi media sosial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi hari ini mengenai apa itu media sosial. Sebelum itu Bapak ada sebuah pertanyaan, ada 3 mungkin pertanyaan di sini. Yang bisa boleh angkat tangan. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke, pertanyaan yang pertama tadi menyangkut tentang contoh kasus. Apakah semua informasi atau berita yang ada di media sosial dapat dipercaya? Apa alasannya kalau tidak? Yang laki-laki, silakan. Masa yang perempuan dulu yang jawab? Ayo harus berani menjawab.
yang kita pasti bakal jadi pemimpin. Jadi harus berani berargumentasi. Ayo, gak apa-apa, salah gak apa-apa. Silakan. Apakah semua informasi atau berita itu dapat kita percaya? Jika tidak, apa alasannya? Jika iya, apa alasannya? Seperti contoh kasus yang tadi aja, yang simpel itu aja tadi. Ya, ada yang mau jawab? Bebas, siapa yang mau jawab? Silakan. Kalau nggak salah nggak apa-apa. Boleh dicoba. Apakah semuanya? Silakan. Kita tidak tahu siapa orangnya. Karena kita tidak tahu siapa orangnya. Misalnya, kalau saudara kalian sendiri mengirimkan seperti itu tadi, diperiksa dulu kebenarannya. Oke, itu jawaban dari temannya. Yang lain ada yang berbeda pendapat? Ya, silakan. Berarti harus dipastikan dulu benar atau palsunya itu. Oke, betul. Boleh tepuk tangan untuk argumentasi. Karena disinilah kalian melatih speaking kalian. Tahu kan apa itu speaking? Cara kalian berargumentasi, bergagasan. Karena di SMA nanti kalian pasti banyak diskusinya. Maka di SMP inilah kalian berlatih yang namanya speaking itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ada yang tahu apa saja dampak positif dan negatif dari media sosial? Tadi dari definisi tadi tentang sosial, interaksi, komunikasi. Nah, itu masuk kemana itu? Dampak positif atau negatif? Positif. Berarti alat untuk interaksi, komunikasi. Itu salah satu contoh dampak positif. Apalagi contoh dampak positif media sosial? Apa? Nih, misalnya kalian punya teman tadi berbeda kota. Sampai apa misalnya kalau kalian ingin video call? Video call, ada WhatsApp dan ada Instagram. Paling sering menggunakan aplikasi apa? WhatsApp. Nah, apa maksudnya dari situ? Itu salah satu dampak positif dari media sosial. Mempermudah komunikasi. Terus menambah wawasan. Oke, nggak apa-apa. Karena kita menggunakan aplikasi itu. Menambah jaringan sosial. Siapa yang jawab? Betul. Menambah jaringan sosial. Karena di sini kalian melatih ya. Jadi jangan takut ketika kalian menjawab. Karena kita di sini sama-sama belajar. Bapak pun juga belajar di sini. Oke, betul. Itu salah satu atau beberapa dampak positif. Yang pertama tadi untuk mempermudah komunikasi sebagai alat interaksi. Terus apa tadi? Menambah jaringan sosial. Itu 3 dampak positif. Nanti ada lagi itu. Selanjutnya dampak negatifnya siapa tahu? Ayo, silakan. Ya. Apa? Mendapatkan berita hoax. Oke, dampak negatifnya. Berarti resikonya apa itu? Ketika kita mendapatkan berita hoax atau palsu? Ketipu, benar. Jadi kita ketipu mendapatkan berita informasi palsu itu. Apa lagi dampak negatifnya? Yang di belakang? Apa dampak negatif dari media sosial? Kecanduan, betul. Kecanduan scroll TikTok ya. Mana yang lebih banyak? Scroll TikTok atau belajar? Jujur. Scroll TikTok. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga yang terakhir. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa berita itu hoax atau palsu? Apa? Coba silakan. Coba silakan berargumentasi. Ya? Mengetahui websitenya resmi atau tidak. Mengetahui websitenya resmi atau tidak resmi. Betul. Siapa lagi?
Yang di belakangnya tadi? Apa? Gak apa-apa, besarkan aja suaranya. Salah nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, berarti kita harus mengetahui siapa orang yang mengirim informasi tersebut. Oke, siapa lagi? Satu lagi. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa berita itu hoax atau palsu? Yang di belakang? Bagaimana? Tadi sudah dijawab oleh kedua temannya. Ada lagi jawaban yang berbeda? Tadi jawabannya temannya ini mencari tahu dulu websitenya. Yang kedua harus diselidiki dulu siapa orangnya. Terus apa lagi? Ya? Oke, mencari sumber informasi yang dijelaskan di awal tadi. Nah, itu tadi cara kita mengetahui apakah berita itu benar atau tidak. Jadi jangan kita termakan informasi yang ada di media sosial, karena tidak semua di media sosial itu benar. Paham? Paham. Oke, kalau paham, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini mengenai apa itu media sosial. Nah, tadi sudah dijelaskan kan bahwa media sosial itu adalah alat interaksi untuk komunikasi. Selain itu, media sosial ini merupakan sebuah teknologi yang berbasis internet, karena menggunakannya namanya data kan? Ada media sosial yang tidak menggunakan data atau offline? Tidak, karena semuanya menggunakan yang namanya internet, yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri dengan orang lain secara online. Nah, itu tadi yang penggunaan. Apa tadi? Cara kita berinteraksi dengan orang jauh menggunakan apa? Seperti apa? Ya, seperti yang beberapa disebutkan tadi. Ada WhatsApp, menggunakan video call. Juga ada Instagram, bisa video call juga. Terus ada Komisi tadi ketika kita ingin mendapatkan teman di berbagai negara. Tapi kita harus pilih-pilih juga. Jangan sampai kita memilih orang yang salah untuk pertemanan. Paham? Oke, selain itu, pengertian dari media sosial boleh langsung dicatat. Boleh sekalian dicatat. Definisi pertama mengatakan bahwa teknologi berbasis internet. Sedangkan definisi yang kedua, media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berekspresi, berkreasi, menulis kasida dan ekspresi. Jadi intinya ini sama, cuman kalimatnya aja maknanya yang berbeda. Di buku juga ada pada halaman 245 mengenai tentang pengertian media sosial. Sembari mencatat, sembari juga mengontrol apa itu media sosial. Oke, Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang media sosial, silakan. Sudah selesai? Ya. Sudah. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari media sosial. Apa saja ciri-ciri dari media sosial? Interaktif dan berbasis. Apa maksud dari interaktif? Selain itu, nah, media sosial. Nah, itu ciri yang pertama, interaktif dan berbasis internet. Maksud interaktif di sini adalah berarti saling aktif, dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Contohnya di dalam kelas ini aja. Ketika kita melakukan diskusi, misalnya guru kalian disuruh mengikuti Zoom meeting, maksudnya online, itu belajar online menggunakan aplikasi Zoom, pernah? Nah, itu salah satu ciri-ciri media sosial. Yang kedua tadi, dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Karena kita melakukan diskusi di aplikasi yang namanya Zoom itu secara online. Oke, paham? Nah, selanjutnya ciri-ciri yang kedua ada apa? Oh, contoh aplikasinya seperti apa?
webcam. Apa lagi? Apa? Oke, apa lagi? Membuat teks. Contoh aplikasi yang kalian sering pakai itu aja. Pada ciri-ciri yang kedua itu. Canva boleh. Menciptakan konten. Kalian pernah membuat konten di TikTok? Nah, ini salah satu ciri-ciri yang kedua, yaitu menciptakan konten, membuat konten TikTok. Selain itu, mengunggah foto, video. Di mana aplikasinya? Di TikTok. Selain itu, mengunggah foto di Instagram. Selain itu, di status WhatsApp. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri media sosial. Contohnya aja aplikasi yang kita sering gunakan, ya. Selanjutnya ada ciri-ciri yang ketiga. Apa ciri-ciri yang ketiga? Ya, itu yang bagian kedua tadi ya, yang penggunaan tadi. Yang ketiga itu ada pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial pertemanan dengan orang tertentu dan grup tertentu. Misalnya kita membuat grup di mana? Aplikasi apa biasanya? WhatsApp. Selain WhatsApp, buat grup di mana biasanya? Di mana? Instagram. Apa lagi? Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari media sosial tadi. Bisa membuat grup pertemanan. Biasanya paling sering membuat grup di mana? Di WhatsApp. Karena kita sering menggunakan yang namanya aplikasi WhatsApp. Oke, itulah ciri-ciri dari media sosial. Sudah dicatat? Sudah. Belum. Yang belum, nggak apa-apa dicatat. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan tentang ciri-ciri media sosial? Tidak ada? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Klasifikasi media sosial. Klasifikasi media sosial ada di bukunya pada halaman 246. Silakan dibuka bukunya halaman 246. Ada tabel, yaitu tabel klasifikasi media sosial. Halaman 246. Sudah dibuka semuanya? Sekarang Bapak tanya, apa itu klasifikasi? Klasifikasi mengelompokkan berdasarkan jenis atau kriteria tertentu. Nah, jadi ini adalah klasifikasi atau pengelompokan media sosial berdasarkan kriteria tertentu. Ada berapa? Ada 8. Apa saja 8 itu? Dari ke-8 itu ada yang pernah melihat, atau ada yang pernah mengetahui, atau ada yang pernah mendengar. Nah, apa itu yang dari ke-8 itu? Atau semuanya pernah mengetahui? Apa? Pernah melihat? Yang mana? Foto sharing. Apa itu foto sharing? Pengiriman foto melalui link. Selain itu apa? Video sharing. Apa itu video sharing? Pengiriman video melalui link juga. Selain link, bisa nggak video sharing itu untuk kita mengunggah video? Bisa. Contohnya apa di sana? YouTube, TikTok, lagi Instagram. Apa lagi selain itu kita mengunggah video? Facebook. Di sini ada main Facebook. Video. Apa juga main Facebook? Di Facebook itu juga banyak berita informasi, tapi tidak semuanya benar ya. Kebanyakan hoax, karena mereka menyalahgunakan yang namanya teknologi. Jadi kita jangan sampai seperti mereka ya. Oke. Selain dua itu, tadi ada video sharing, ada foto sharing. Apa lagi? Social gaming. Apa itu social gaming?
Apa itu social gaming? Kata gaming aja udah mendefinisikan tuh game. Game berarti permainan. Berarti media sosial untuk permainan game. Apa contohnya di sana? Apa contohnya di sana? Video yang tadi social gaming. Apa? Video lagi bermain game. Gaming. Apa? Gaming ya, itu karena namanya social gaming. Ya ingat aja kalau kata gaming berarti kan game. Itu aja cukup. Oke, selain itu, selain tiga itu ada lagi apa? Apa itu social marketing? Pinterest pernah. Terus selain itu apa dari Pinterest? Twitter. Dan definisinya apa di sana? Social bookmarking itu foto. Kalau foto mungkin masih mendekati definisinya. Berita masuk, betul, berita. Apa lagi? Ingat Pinterest berarti kan ada juga Twitter. Nah, media berarti ada template-template kan di Pinterest. Nah, kalau di Twitter berarti berita tadi, informasi. Nah, jadi apa itu social bookmarking? Definisinya dari contoh-contoh itu. Bisa digabungkan itu dari jawaban teman-teman. Ada berita informasi, ada apa tadi? Template atau media-media. Jadi apa di sini definisinya? Social bookmarking yang di belakang ada yang tahu? Media sosial untuk menyimpan dan membagikan informasi atau berita. Contohnya tadi penggunaan Twitter. Di Twitter kita bisa mendapatkan berita kan? Malahan lebih cepat berita di Twitter daripada di TV. Benar? Benar. Di sini main Twitter? Nah, tidak. Tidak apa-apa. Kalau untuk sekarang nggak usah dulu main Twitter ya. Tunggu nanti setelah SMA nggak apa-apa. Oke, selain 4 itu ada yang tahu lagi? Blog. Ada yang tahu blog atau web blog? Blog. BLOG, blog. Sebuah website. Pernah mencari jawaban melalui website? Misalnya guru kalian menyuruh cari informasi di Google. Pernah? Nah, itu salah satu dari web blog. Contohnya saja ada WordPress tadi. Apalagi selain WordPress di sana? Blogger. Biasanya paling banyak kalau kita mencari informasi itu di Blogger. Blogger itu sebuah website. Ketika misalnya disuruh cari pengertian dari media sosial, tinggal ketik di Google, keluar banyak linknya itu. Nah, itu salah satu penggunaan dari web blog. Paham? Terus yang kedua ada forum. Nih, seperti kita di dalam ruangan ini forum. Jadi apa itu forum? Perkumpulan. Perkumpulan apa itu di forum? Di forum biasanya ngapain? Ada analisis kan di sini? Nah, kalau buka forum itu ngapain? Berdiskusi. Jadi forum itu apa maksudnya? Tempat untuk berdiskusi. Nah, contohnya apa di sana? Apa? Nah, itu salah satu contoh dari forum. Terus selanjutnya yang ketiga ada apa? Microblog. Apa itu microblog? Apakah sama dengan webblog? Beda. Kalau microblog itu apa? Media sosial untuk menulis pesan singkat. Contohnya apa di sana? Apa? Silakan coba contohnya apa di sana? Video. Itu salah satu dari contoh microblog. Apa tadi microblog? Tempat atau media sosial untuk menulis pesan singkat. Ingat kan? Ingat? Jadi pas kuis jangan sampai tidak bisa menjawabnya. Yang keempat ada tadi foto sharing. Itu tempat kita untuk mengunggah atau membagikan foto. Yang kelima ada video sharing. Tempat kita untuk mengunggah video juga dan membagikan video. Terus selanjutnya ada social network.
Apa itu social network? Dari network saja kita sudah tahu definisinya apa? Jaringan. Sosial apa tadi? Interaksi jaringan sosial. Contohnya apa di sana? Facebook, Instagram. Kenapa Facebook, Instagram masuk ke social network? Dapat berkomunikasi dari aplikasi tersebut. Nah, selain itu, dari kita scroll Instagram, scroll Facebook, ada kan orang-orang lain muncul di beranda atau FYP kita? Nah, maksudnya apa itu? Menambah jaringan sosial atau jaringan interaksi tadi. Itu salah satu contoh dari social network atau jejaring sosial. Paham? Nah, selain itu ada apa lagi? Ada social gaming tadi. Itu tempat untuk yang digunakan untuk bermain game bersama orang lain ataupun secara online. Kalau secara online di sini ada bermain game, ada yang main game? Game apa? Kalau apa lagi? Apa? Roblox. Itu bisa kita bermain secara online dengan orang lain. Bisa nggak? Game itu kita bermain secara online dengan orang lain. Bisa. Berarti itu masuk ke social gaming. Terus yang terakhir ada social bookmarking tadi. Apa tadi pengertian social bookmarking? Social bookmarking dari contohnya aja ada Pinterest dan Twitter tadi. Media untuk Tempat untuk membagikan dan menyimpan informasi atau berita. Paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang 8 klasifikasi media sosial? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham mengenai klasifikasi atau pengelompokan dari media sosial? Ya? Blog itu seperti website tempat kita untuk mencari sebuah informasi. Misalnya Bapak menyuruh anak Bapak untuk cari pengertian dari media sosial. Tinggal ketik di Google, apa itu media sosial, langsung muncul beberapa website. Yang dia disebut dengan weblog. Paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tentang 8 klasifikasi media sosial? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dampak positif dari media sosial. Tadi kita di awal sudah disinggung ya, sudah kita singgung dampak positif dari media sosial. Apa aja? Kedekatan sosial antar penggunanya, atau apa ini maksudnya kedekatan sosial antar penggunanya? Kedekatan berarti adanya interaksi komunikasi, cara kita menambah pertemanan, jaringan sosial. Nah, itu maksud dari dampak positif media sosial yang pertama. Selanjutnya dampak media sosial yang kedua apa? Mempermudah komunikasi. Contohnya penggunaan aplikasi apa tadi? Ada WhatsApp. Misalnya orang tua kita jauh di kampung sana, kita ingin komunikasi dengan orang tua kita yang ada di bawah kita di bumi ini. Gimana cara kita komunikasi dengan orang tua kita yang jauh? Telepon. Menggunakan apa? WhatsApp. Selain telepon ada apa? Video call. Nah, itu maksud dari yang kedua, mempermudah komunikasi. Karena jarak kita jauh kan? Nah, itu dampak positifnya. Terus yang ketiga ada apa? Proses rekrutmen karyawan. Maksudnya apa ini? Ada yang paham? Mempromosikan info lokal. Kalau untuk kalian sekarang jangan dulu ya info ya. Cukup belajar aja itu udah cukup. Ya. Maksud dari proses rekrutmen karyawan ini adalah sumber informasi untuk mencari info lowongan kerja. Misalnya ketika kalian sudah dewasa atau mungkin tamat SMA yang ingin melanjutkan kerja, itu kan kita ada dapat informasi mengenai lowongan pekerjaan kan? Biasanya paling banyak lowongan pekerjaan itu yang pernah kalian lihat di mana? Media sosial seperti apa? Instagram. Selain itu ada di
Facebook. Betul sekali. Itu salah satu dampak positif dari media sosial. Mempermudah ketika kita mencari pekerjaan. Paham? Selanjutnya yang keempat ada penegakan hukum dan investigasi. Nah, jadi apa itu maksudnya? Penegakan hukum. Mendirikan hukum berarti ada hukum yang mengatur tentang media sosial. Artinya tidak boleh kita sembarang mengirim informasi atau berita. Kalau kita yang tadi kata Bapak mengirim informasi yang salah ternyata itu tidak benar, gimana itu? Mendapatkan sanksi. Berarti ada hukum dan ada undang-undang yang namanya undang-undang IT. Jadi anak-anak Bapak semuanya jangan sampai menyebarkan berita hoax atau palsu tadi, ya. Karena kita tidak ingin apa? Salah arah, oke betul. Atau terjerumus ke dalam hal-hal negatif, paham? Terus yang terakhir dampak positif dari media sosial apa? Feedback, review, dan program lain yang berhubungan dengan aktivitas online. Nah, seperti bermain game tadi, terus ulasan itu biasanya ada di beberapa seperti Twitter, Instagram, terus ada yang lagi program lain yang berhubungan dengan aktivitas online. Banyak kan? Ketika kita ingin memberikan pesan kepada orang tua kita, nah itu salah satu dari aktivitas online ini. Paham? Dampak 5 dampak positif dari media sosial? Sudah paham? Kita lanjutkan. Lanjut. Selain dampak positif tentu ada dampak negatif. Sebelum Bapak lanjutkan ke slide berikutnya, apa tadi dampak negatif dari media sosial? Kecanduan. Belum mendapatkan berita hoax, apa lagi? Kecanduan. Apa? Kecanduan. Kecanduan, apa lagi? Gangguan kesehatan, oke betul. Itu masuk ke NNMT. Yang pertama. Ini dia, ada 3 dampak negatif dari media sosial. Yang pertama itu ada pengaruh terhadap kesehatan emosional. Apa maksudnya? Pengaruh kesehatan emosional. Berarti ada perasaan. Emosional itu bukan berarti kita emosi ya. Apa? Perasaan yang tidak terkontrol. Misalnya seperti apa ini contohnya? Kecanduan. Oke, bolehlah kecanduan. Apa lagi? Ketergantungan. Atau ada konflik. Nih, misalnya ada teman kalian. Nih yang tadi misalnya teman ini mengirimkan informasi yang mengenai dana kaget tadi ternyata palsu. Itu kan ketika kita klik ternyata kita punya dana di saldo. Terus dana saldo kita terambil. Jadi kita ada emosi kan? Nah, jadi itu tadi pengaruh terhadap kesehatan emosional kita. Jadi kita konflik sama teman kita kan gara-gara media sosial tadi menyebarkan berita palsu tadi. Nah, itu salah satu dampak negatif yang sangat besar sekali dari media sosial. Terus yang kedua ada apa? Berita bohong tadi atau palsu dan ujaran kebencian. Sekarang kan banyak yang kata netizen kan. Nah, netizen kan dikit-dikit mengomentari kehidupan seseorang kan. Apakah kalian termasuk kepada netizen yang itu? Ya. Jujur? Atau nggak apa-apa, harus jujur. Ada yang pernah nggak mengomentari hidup seseorang di media sosial? Kenapa apa jujur? Jujur saja. Ada yang pernah? Baca komentar aja. Ya, kalau baca-baca nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita terjerumus karena ya, jangan sampai kita ikut-ikutan juga mengejek orang tersebut. Misalnya sekarang kan ada kemarin itu yang viral kan, yang ada seorang ternyata kakak tuh masih SMA, video, Anda tahu ketika ada seorang sebesar kalian lah itu laki-laki, dia videokan, dia ingin ke pariwisata mau menyeberang, terus kami itu video ada itu karena outfitnya. Nah, apa itu? Gimana itu? Cara kita menyikapinya? Ada yang ikutan menghujat kak? Jujur. Ya.
video. Ya teman kalian kita anggap aja itu teman kalian. Gimana cara kalian menyikapinya? Gimana? Apa kalian kasihan atau kalian mengomentari juga sama seperti kata itu? Kasihan. Kenapa kasihan? Tidak kasihan. Berarti ikut memuja. Harus buat klarifikasi permintaan maaf itu. Sama seperti kata itu segera memuja adik tersebut. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke sana ya. Atau ada yang pernah kalian nge-videoin teman kalian nih, ternyata outfitnya agak salah. Ada yang pernah? Jujur? Beneran? Sering men-video teman kalian karena outfitnya salah. Siapa? Pernah? Jangan ya. Karena itu, kenapa kan tidak boleh? Kenapa kita tidak boleh? Jawabannya apa? Pemberian ibunya benar. Atau itu hak privasi masing-masing. Terserah kita mau menggunakan apa saja. Yang penting itu bikin kita nyaman. Paham? Paham. Selanjutnya yang ketiga, yang paling pentingnya adalah pencurian data. Contohnya tadi ada link yang tiba-tiba masuk, kita pencet, ternyata data pribadi kita terambil. Terus rugi dong kita, data-data kita terambil. Ternyata misalnya dari data-data kita diambil, orang lain tahu di mana alamat kita. Jadi gimana itu? Kita jadi takut kan? Ya. Itu salah satu dampak negatif dari media sosial. Cuma 3 itu aja yang perlu dipahami. Paham? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Berita hoax atau bohong tadi. Yang sudah banyak kita singgung tadi, di awal, di pertengahan, dan saat ini. Apa tadi berita hoax atau palsu? Yang di belakang, apa berita hoax atau palsu? Informasi berita yang belum tentu fakta atau benar. Nah, jadi informasi ini dapat menjadi informasi yang menyesatkan. Jadi Bapak minta di kelas ini jangan sembarang membagikan informasi atau berita apapun yang belum tentu itu benar. Oke? Paham? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Jangan sampai pada saat kita lakukan nanti tidak bisa menjawabnya. Sudah paham? Kalau paham, di contoh kasus tadi ada beberapa informasi yang Bapak ingin tanyakan. Dari gambar tadi, ada lagi 2 pertanyaan yang Bapak minta Bapak tanyakan. Yang pertama, apa isi informasi dari berita ini? Yuk kita ulang ke awal. Apa? Berita hoax itu maksudnya isi informasinya ada apa di sana? Ini tadi sudah Bapak jelaskan loh. Mendapatkan uang yang ternyata tidak. Ternyata kita terjebak ya kan? Bukannya kita mendapatkan uang, malah kita yang membagikan uang. Itu dia. Terus yang kedua, pertanyaan terakhir. Apakah berita atau informasi ini bisa kita terima dengan akal sehat kita? Ya. Kenapa kita? Padahal kita bisa terima kalau ini. Karena secara cuma-cuma. Misalnya kalau teman kalian yang belum bagi kalian cuma-cuma itu, kalian menolak itu? Tidak kan? Berarti informasi ini bisa kita terima nggak? Bisa iya, bisa tidak, tergantung cara kita menyikapinya. Paham? Kalau paham, kita selanjutnya yaitu berdiskusi. Di sini Bapak ada LKPD, lembar kerja. Di sini di lembar kerja ini terdiri dari beberapa orang, satu kelompok, 5 sampai 6 orang.
Mau Bapak yang pilihin atau kalian pilih sendiri? Boleh dong. Sendiri pilih Ya. Ini silakan pakai saksi. Gak apa? Nanti Bapak bantu. Kalau misalnya kelompok satu, di sini kelompok satu, ayo silakan. Tiga. Nah, di sini ini kelompok empat aja. Ini ya, ini kelompok lima. Nah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, empat, dan lima. Ini perhatikan ya. Ini kan ada 4 pertanyaan kan? Silakan ke depan semuanya. Di LKPD masing-masing kelompok ada 4 pertanyaan kan? Akan gambarkan contoh kasus. Nah, dari contoh kasus kamu ini ada 4 buah pertanyaan. Misalnya ini pertanyaan pertama, apakah berita tersebut termasuk hoax atau tidak? Misalnya iya, jelaskan sedikit kenapa. Kalau tidak, jelaskan sedikit kenapa. Ya? Dan seterusnya. Jelas apa penjelasan singkat saja. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD-nya? Di LKPD saja. Di sini sama-sama buatnya. Nama kelompoknya silakan dibuat. Ya, silakan dibuat nama kelompoknya dan dijawab. Bapak tunggu 10 menit ya waktunya. Kita sekali lagi ya. Mulai siap? Semoga kelompok satu maju. Ya, ini spinnya ya, bukan apa ya. Oke. Silakan kelompok satu tampil semuanya ke depan. Harus dijelaskan ya. Penjelasan. Gak apa-apa. Nanti kan bisa ini. Yang lainnya perhatikan konsentrasi. Kami berasal dari kelompok 1 dan hasil dari diskusi kami. Silakan tunjukkan gambar contoh kasusnya. Oh iya, tutup itu. Silakan lihat rumahnya contohnya. Nah, ini contoh dari kasus kelompok 1. Itu ada link atau file dari GNT. Tahu kan GNT itu apa? Paket. Nah, dia tiba-tiba mengirimkan file yang kita tidak tahu apa itu isinya. Silakan dijelaskan. Pertanyaan 1. Apakah berita termasuk hoax? Jawabannya apa? Jawabannya hoax karena tidak bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Oke. Karena kita tidak bisa pakai tiba-tiba dikirim kayak selanjutnya. Yang lainnya perhatikan teman-teman lagi. Jawabannya apa?
pengiriman. Oke, gimana Ya. enggak kan? Misalnya kalau tiba-tiba dikirim file satu baju, gimana cara menyikapinya? Diterima atau diabaikan? Kita tidak bisa mengatakan. Oke, lanjut. Yang lainnya perhatikan temannya. Jawabannya apa? Kenapa? Karena tidak dapat dipercaya karena sumbernya belum tentu benar. Selanjutnya, Tapi kalau masukin berarti logis ya, berarti masuk akal. Sumbernya tidak. Oke, yang lainnya dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin ditanyakan tentang kelompok satu? Mungkin ada yang ingin menyampaikan jawabannya. Kakak ya silakan. Kalau sengaja terbuka berarti ada beberapa data kita yang diambil itu. Hati-hati ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo, kelompok lain? Berarti cuma kelompok 2 yang menyangka. Berarti kelompok 2 yang mendapatkan grade plus di sini. Kelompok lain? Ayo sangka jawaban dari teman-temannya. Misalnya, itu berita benar bukan bohong. Boleh kok berbeda pendapat? Kelompok 4? Kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3. Dari mana kalian tahu bahwa ternyata oh, oh terus boleh. Karena kalian yang presentasi kelompok 1, jadi kelompok 1 bebas berkomunikasi. Tapi karena tidak memesan paket kan tiba-tiba dikirimin paket kan dengan file, boleh diterima. Ada lagi kelompok 4 dan 5 itu ada yang ingin menyanggah? Mau lagi? Menyanggah? Atau kelompok 4? Kelompok 4 merasa jawaban dari kelompok 1 itu yang salah. Misalnya jawaban kelompok 4 katanya logis, tapi jawabannya tidak dapat dipercaya. Itu gimana itu? Ada yang menyanggah? Kelompok 5. Mana ini saya silakan kelompok 4. mengapa kalian pada menandakan bahwa itu hoax? Mengapa kalian menyatakan kalau itu benar-benar hoax beritanya? Karena sumbernya tidak jelas. Karena sumbernya tidak jelas. Bukannya GNT itu jelas. Filenya tidak jelas. Oke. Ada lagi kelompok 5 yang dulu sama 3. Kelompok 3 udah kelompok 5. Dari mana kalian dapat informasi tersebut? Maksudnya kalian mendapatkan pesan itu dari mana? Dari mana dapat pesan? Dari GNT melalui aplikasi WhatsApp. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin tampil? Ada. Pasti sekali lagi. Ada lagi ya? Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 4 ini silakan kelompok 4. Mas Edgar. Ya, jadi kita langsung aja ke kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Presiden. Keempat akan mempresentasikan hasil fisik ini. Ya. Nah, ini lihat ada apa itu? Coba jelaskan kelompok 4. Di informasi yang kami dapatkan ada admin Indonesia yang menawarkan tugas untuk mendapatkan uang sebesar 26.777. Pertanyaannya, apakah berita itu bermanfaat? Jawabannya kan? Berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa informasi itu hoax. Kenapa alasannya? Karena tidak masuk di logika bahwa ada orang yang tiba-tiba memberi uang secara gratis tanpa menghargai barang. Oke. Lanjut yang kedua. Apa isi informasi? Apa jawabannya? Jawabannya hanya untuk mendapat uang gratis. Untuk mendapatkan uang gratis. Benar itu untuk mendapatkan uang gratis? Informasi Benar. Lanjut. Yang ketiga. Jawabannya apa? Karena belum terverifikasi. Oke, lanjut. Apa jawabannya? Tidak, karena tidak ada orang yang mau memberi uang gratis. Karena tidak mau ada orang yang memberikan uang gratis. Sudah apa lagi? Tiba-tiba saja dia mengirimkan link tugas, terus dapat komisi kita. Itu kan nggak logis kan? Ada orang yang kirim link tugas, sudah dapat link tugas itu kita dapat komisi uang. Berarti kan nggak diterima apa? Nggak diterima di masa akal kan? Oke, dari jawaban kelompok 4 ada yang ingin menyangka? Ya, silakan kelompok 3. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah kalian semua menyatakan berita itu hoax karena pembeli tidak menekan imbalan? Apa jawabannya? Kami meyakini berita hoax bukan cara disangka. Juga karena tidak masuk logika bahwa tiba-tiba ada orang yang memberi link untuk mendapatkan uang. Oke, ada lagi selain kelompok 3 yang ingin menyangka? Kelompok 1. Misalnya kelompok 1 masih ragu dengan jawaban kelompok 4 dari kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Kenapa kalian tidak percaya bahwa ada orang yang memberi uang gratis? Kenapa jawabannya? Karena itu tidak logis dan tidak dapat diterima akal. Tidak diterima di akal sehat. Karena tiba-tiba ada orang kirim link untuk dapatkan uang. Terus kelompok 2 silakan. Mengapa kalian beranggapan kalau link tersebut belum terverifikasi? Tuh, kenapa kelompok beranggapan bahwa link tersebut belum terverifikasi? Karena asal pengirim kurang jelas. Mana asal pengirimnya belum jelas. Berarti orangnya nggak tahu siapa kan yang ngirimnya. Silakan kelompok 5. Dari mana pengirimnya mendapatkan nomor itu? Ah, ini pertanyaannya bagus sih dari tadi yang tanya begitu. Ya, kenapa? Ayo, kenapa tiba-tiba taruh nomor kita gitu? Betul, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Yang tadi bapak pertanyaan itu, kok bisa ya orang itu dapat nomor kita? Mungkin saya menangkal link phishing dan menyebarkan data diri saya. Nah, itu salah satu jawaban juga. Yang lainnya, jawabannya lain ini pertanyaan yang bagus. Kenapa orang itu tiba-tiba dapat nomor kita? Selain ini, apa? Aceh nomor betul, karena orang itu iseng-iseng mengacak-acak nomor, misalnya menyusun nomor, jadi itu dalam nomor kita. Ya betul, yang lain. Ada jawaban lagi yang lain? Kok bisa ya orang itu dapat nomor kita? Betul sekali. Misalnya ada teman kita iseng, kerjainlah si ini kan. Dia kan nggak tahu tuh nomor kita. Bisa juga. Hati-hati loh, teman dekat bahkan bisa loh begitu. Ya, jadi kita bukan maksudnya menakut dia, tapi bapak mau kayak apa namanya supaya kalian itu bisa ya menjaga diri lah.
Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Kebetulan kelompok 4 ini. Ya, dan terima kasih kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oke, berarti 3 kelompok lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak dari jawaban teman-temannya atau presentasi tadi? Gampang lah itu kesimpulannya. Ya, silakan. Tidak semua link WA bisa dipercaya, harus dididik. Dan tidak boleh semuanya lemah. Dan dipercaya. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Ini kalau anggap ini perwakilan dari perempuan, perwakilan dari laki-laki. Apa kesimpulan dari presentasi kita hari ini? Yo, dari laki-laki. Bapak meminta tuh kelompok 5, kayaknya kelompok 5 ini aktif-aktif. Apa kesimpulan presentasi kita hari ini? Jangan memulai link dari orang yang berbentuk angka. Kita ingin mendapatkan apa sesuatu keadilan benar dan Inilah kebenarannya. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah ya kesimpulan presentasi kita. Jadi kita tidak bisa menerima dengan gimana menerima dengan apa? Apa? Jangan mudah percaya kita menerima sebuah informasi. Karena informasi yang ada, walaupun itu teman dekat kita sekaligus atau saudara kita sendiri, itu belum tentu benar. Kita harus cari tahu dulu sumber atau orangnya, apakah itu benar atau tidak. Paham? Oke, kalau paham, sebelum kita istirahat, Bapak ada kuis. Silakan di-join. Silakan diklik linknya. Baru itu orang yang join. Saya kita mulai ya. Ya. Takut. Yes. Ketawa nggak? Silakan dijawab. Sudah? Apa nih? Kalian disuruh masukkan kodenya, ini kodenya ada di depan. Sudah? Keisha yang di posisi pertama. Mana Keisha? Keisha. Akbar, Aduh, ini lah. waktunya habis. Ini salah satu. Kalau ada pilihan gambar, dipilih salah satu ya. Ya, dipilih. Ini materi kita tadi. Sudah? Sudah dan selesai? Sudah bisa? Bisa. Pilih, pilih. Kalau ada pilihan gambar, dipilih ya. Dipilih. Dipilih. Dipilih salah satu. Wih, tunggu aku. Aku bahagian. Awak turunkan. Tiga posisi teratas ada Akbar, Keisha, sama siapa ini? Rizky ya? Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah? Wah, Akbar masih lagi yang tertinggi. Aduh. Masih ada yang naik posisinya dari bawah ke atas? Sudah? Sudah. Belum. Ah, satu.
tiga ya. Bapak, Baik. Kalau kayak gitu, ya. Pak, sudah lagi, mana Pak? Bisa weh. Pak, pilih aja Pak. Kenapa? Ada nama tidak ya? Siapa namanya? Tio. Rio. Tio. Tio. Tio Disiwin, disiwin. Disiwin. Walaupun sekali. Ada Tio di posisi. Nama wae. Apa yang Tio? Ini udah mau dulu. Balas sudah bagaimana nih? Iko tadi kok. Tio di posisi Disiwin, disiwin. tingkat perak. Turun lagi Tio. Disiwin, disiwin. Ini sudah. Udah pilih yang pilih salah satu. Aduh. Iya, siapa lagi? Dia lapar Posisi paling bawah ada Lapar. Disiwin, disiwin. posisi paling bawah ini Haikal. Mana Haikal? Haikal. Posisinya udah selesai? Belum. Bisa ulang lah. Minggu depan kita ulang lagi. Udah? Udah ya, kita ini sesinya. Yes, Rizky. Kita lihat siapa. Tengok kok, sudah. Oke, kita lihat ya. Tolong kok. Kita bisa keluar tadi. Tadi berbeda lah. Kasih satu. Empat. Kasih satu. Tiga, coba lihat. Nih, peringkat pertama lihat. Dia tingginya. Kasih satu. Yo 6 yang umum. Siapa yang pertama ini? Tio. Pertama ada Akbar, Kesya, dan ketiga Akila. Mana ini? Akbar, Kesya, Akila. Baik, selamat kepada tiga tertinggi nilai kuis tadi. Ada 10 soal kan? Bisa kan dikerjakan? Itu sesuai dengan materi yang Bapak jelaskan tadi. Jadi pahami aja materi yang sudah Bapak ajarkan tadi. Dan juga selamat untuk tiga orang yang tertinggi tadi ya kuisnya. Oke, yang lainnya nggak apa-apa, semangat. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya bakal ada kuis lagi dengan soal yang lebih banyak lagi. Ya. Dan juga belajar juga tentang media sosial tadi. Karena akan berlanjutan dengan pertemuan besoknya lagi. Oke? Jadi untuk handphonenya bisa dibawa lagi minggu depan pada saat kita pertemuan informatika. Di jam dan hari yang sama. Oke, dari seputar pertanyaan 10 kuis tadi ada yang ditanyakan? Ada 10 pertanyaan tadi? Bisa kan dikerjakan semuanya? Oke, gampang kan soalnya? Itulah salah satu contoh soalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, sebelum menutup pembelajaran, Bapak minta perwakilan dari anak-anak Bapak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya siapa yang bisa? Ya silakan. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dihubungkan dari perkembangan dan media sosial adalah media yang interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menunjukkan ide dan ekspresi. Oke, terima kasih. Yang lainnya satu orang lagi, ya silakan. Ada juga fungsi media sosial, ada dampak media sosial, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positif media sosial adalah mempermudah komunikasi. Dampak negatifnya yaitu adalah ketinggian data. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kedua temannya. Terima kasih yang sudah mendapatkan Keisha dan Maulia. Nah, dari kesimpulan temannya udah paham kan? Bahwa media sosial ini, oke, sekarang kesimpulan dari Bapak ya untuk pembelajaran hari ini, media sosial adalah alat komunikasi, multi interaksi, dan lain-lainnya
untuk cara kita berkomunikasi dengan jarak jauh ataupun jarak dekat, misalnya melalui pesan, video call, telepon, dan lain sebagainya. Selain itu, media sosial juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya kita menambah jaringan sosial pertemanan. Kita bisa berteman dengan antar negara ataupun antar kota. Dan juga selain dampak positifnya, juga banyak dampak negatifnya, tergantung kita menyikapinya. Contohnya ketika kita mendapatkan berita hoax, tentu kita harus telusuri terus sumbernya kan, supaya tahu berita itu fakta atau tidak. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau gitu Bapak ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang media? Sudah paham media sosial itu apa kan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa berita itu hoax? Dengan mengeceknya. Kalau itu nomor yang tidak nomornya tidak jelaskan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Apa sikap yang harus kita lakukan saat menerima informasi di media sosial? Abaikan jika berita itu negatif. Tapi kalau berita itu benar atau positif, itu kita apa? Kita ambil. Kalau yang negatifnya baru kita abaikan saja. Paham? Jadi kita harus bisa menyikapinya. Harus pandai-pandai memberi berita informasi. Jangan kita mentah-mentah kita terima semuanya. Oke? Begitu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, sudah cukup. Oke, untuk pertemuan kedepannya Bapak minta semuanya aktif ya, lebih aktif lagi, lebih semangat lagi belajarnya, dan jangan lupa belajar di rumah sebelum kita. Sebelum apa? Belajar di rumah sebelum belajar. Maksudnya persiapkan dulu belajar di rumah supaya besok bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke? Jangan lupa bawa apel lagi ya untuk kita tulis di depan. Oke. Kalau begitu, kalau sudah cukup, sebelumnya Bapak minta maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.